Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Informasi selanjutnya datang dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan saat debat ketiga Pilpres. Pelapor Pendekar Hukum Pemilu menganggap Anies menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan. Saat debat ketiga, Anies menyinggung Prabowo soal kepemilikan lahan 340.000 hektar dan juga anggaran ratusan triliun untuk pembelian alutsista bekas. Bawaslu mengaku akan segera mengkaji laporan terhadap Anies untuk mengetahui apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Bawaslu mempunyai waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Sementara sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pastikan timnya siap menghadapi laporan yang dilayangkan ke Bawaslu. Imin bilang jangan playing victim, selesaikan di debat dengan juga memaparkan bukti dan data. Pertanyaannya, Presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11. Siap, kita harus siap. Ya, forum debat harus dihormati. Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim. Ya, harus selesaikan di debat. Buktikan datanya. Sama-sama kita buktikan. $700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Harap tenang. Pernyataan calon Presiden Anies Baswedan soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar di debat Capres pada minggu kemarin berbuntut panjang. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pun balik mempertanyakan pernyataan Anies. Prabowo sebut lahan yang dipersoalkan Anies berstatus hak guna usaha dan milik negara. Ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Debat antara Prabowo dengan Anies di debat Capres jadi perhatian dosen FISIP UI sekaligus Direktur Algoritma Research and Consulting. Aditya Perdana melihat Prabowo lebih nyaman bicara satu arah ketimbang adu argumen seperti di debat Pilpres. Kelihatannya dari gaya komunikasinya memang Pak Prabowo itu lebih condong, lebih nyaman gitu ya untuk berbicara atau bisa mengungkapkannya itu dengan apa yang disampaikan pada bukan debat gitu ya, hanya untuk di forum yang melibatkan satu arah gitu ya. Monolog seperti yang dilakukan pada kondisi di Riau itu. Jadi itu membuat Pak Prabowo lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang seharusnya dibicarakan beberapa hari yang lalu. Soal kepemilikan lahan ribuan hektar Prabowo sebenarnya pernah jadi peluru Joko Widodo saat debat Capres pada 17 Februari 2019 yang lalu.
Saat itu, Jokowi sebut Prabowo memiliki 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar lahan di Aceh Tengah. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Ratusan ribu di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Setelah debat pada minggu kemarin, publik masih menanti 2 kali lagi debat pada 21 Januari yang diikuti oleh calon wakil presiden dan debat terakhir yang akan diikuti calon presiden pada 4 Februari. Tim Liputan, Kompas TV.